Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ina Sutina Sution dengan NIM 08051181286016 dari jurusan Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Jadi di sini saya akan melaporkan kembali mengenai materi praktikum dasar penginderaan jauh yang telah dilakukan minggu lalu, yang dimana menggunakan data citra yaitu data citra Landsat 8, Landsat 5, dan juga Sentinel. Nah, untuk software yang pertama kali digunakan yaitu software ArcGIS. Terlebih dahulu kita buka softwarenya. Nah, kemudian ini tampilannya, lalu kita ke file, ke add data, kemudian kita tambahkan data Landsat 8, add, kita tambahkan B6, B5, dan B2, kemudian add. Nah, seperti ini tampilannya, kemudian di sini kita cari composite band. Skip, B6, B4, B4, B5, B2. Kemudian add, jadi kita lihat tempat penyimpanan, kemudian oke. Kita tunggu composite band-nya berhasil atau komplit. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apabila komposisinya sudah berhasil, kemudian kita klik kanan, kita ke data, kita ekspor data, formatnya TIFF, kemudian kita beri nama Landsat Lab, Landsat kemudian save. Yes. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian yes. Nah, selanjutnya itu kita ke add data, kemudian kita ke Landsat 5. Kita tambahkan B4, B3, dan B2, kemudian add, kemudian ke komposit, kemudian kita add lagi datanya, B4, B4, B3, dan B2, kemudian add, kemudian oke. Kita tunggu komposit bandnya berhasil. Nah, setelah komposit bandnya berhasil, kita klik kanan lagi, kita ke data, kita ekspor data, kemudian kita beri nama Landsat 5, kemudian
Set. Kemudian yes, kita tunggu. Kemudian yes, kita keluar dari ArcGIS. Kemudian kita buka NP. Nah, yang pertama itu kita akan mengoreksi image to image. Kita ke file, open image file, kemudian kita tambahkan data yang sudah kita buat tadi. Yang pertama itu Landsat 8, kemudian open. Kita ke new display, load RGB. Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, kemudian kita ke file, open image file, kemudian kita tambahkan Landsat 5, kemudian open. New display lagi, kemudian load RGB. Kita tunggu. Kita rapikan. Nah, setelah seperti ini, kita klik kanan, geographic link, kemudian kita buat on semua. Oke, kemudian kita ke map, registration. Ini display 1, display 2, kemudian oke. Nah, setelah itu kita buat add point di sini. Dan add point, kemudian di sini add point, kita add point, sampai dengan 12 titik. Add point. Nah, setelah selesai kita ke file, save. Kemudian kita pilih tempatnya. Kita buat dokumen hasil koreksi image to image. Kemudian open. Kemudian oke. Setelah itu kita ke map, kita ke registration. Kemudian kita buka data yang tadi, kemudian kita klik seperti ini, open. Kemudian kita tambahkan Landsat 8, oke. Kemudian Landsat 5, kemudian oke. Nah, setelah itu kita save lagi, kita beri nama di sini. Open. Kemudian oke. Kita tunggu terlebih dahulu sampai dengan prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, kemudian kita ke display, kita ke new display, kemudian load RGB. Kita ulangi, kita ke display, ke new display, kemudian load RGB.
Nah, jadinya tampilannya akan seperti ini pada image to image. Kita rapikan terlebih dahulu. Mungkin sekian dari image to image. Kita lanjut ke image to map. Kita keluar dulu yang ini. Yes. Kita kembali lagi ke ArcGIS. Nah, ini kita hapus. Remove. Ini kita remove. Nah, untuk yang pertama kita ke file, kita add data, kemudian add data, kemudian kita tambahkan data Landsat 5 yang sudah kita buat, kemudian add, kemudian kita tambahkan data lagi. Kita tambahkan data dari wilayah yang kita buat. Kemudian kita ke dokumen. Nah, kebetulan itu merupakan Kabupaten Bungo. Kita tambahkan administrasi kecamatan dari Kabupaten Bungo. Kemudian kita add. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian kita ke rectangle. Maaf, salah. Klik kanan, kemudian data frame properties, kemudian kita ubah WGS-nya menjadi WGS 1984, yaitu zona 49N. Kemudian oke, kemudian kita ke rectangle, kemudian kita buat sesuai dengan ukuran dari wilayah ini. Kita rapikan, kita ke Windows, kemudian image analysis, kemudian kita klik Landsat 5, kita klik yang ini. Oke, selesai. Kemudian kita hapus rectangle-nya, klik kanan delete, kemudian klik pada klip Landsat ini kita klik kanan ke data, export data, kemudian kita beri nama klip Landsat 5, formatnya tip, kemudian save. Yes, kita tunggu. Oke, kemudian yes, kemudian pada data administrasi, klik kanan, data, export data, kemudian oke. Ya. Oke, baiklah, selanjutnya kita buka lagi NP. Nah, sekarang kita akan membuat koreksi image to map dari data yang sudah kita buat tadi. Kita ke file, open image file, kemudian data, kemudian ke SAP Indo. Oke, pilihannya akan seperti ini, kemudian kita ke file lagi, kita ke open vector file, kita buat formatnya jadi SAP. Oke, kemudian kita open, datumnya kita ubah UTM, datumnya kita ubah jadi WGS 1984, oke. Kemudian ini kita buat 49, kemudian ini short, kemudian oke. Yes, kemudian export answer, kemudian load selected new vector, kemudian oke. Kita rapikan, kita klik kanan, geographic link, kemudian on, oke, kita ke map, registration, select event. Datumnya UTM, ini kita ganti ke PGS 84, kemudian oke. Ini 49, ini south, kemudian oke. Nah, di sini kita buat
poin. Ada 12 poin. Klik kanan export, poin-poin, kanan, sampai ada 12 titik. Poin, dan poin lagi. Kemudian setelah itu kita ke option, powerpath, dan oke, kita pilih tempatnya, option, kita ke oke, open, oke. Oke, karena error, selanjutnya kita langsung saja ke aplikasi QGIS. Yes, kita cari, kita tunggu terlebih dahulu. Kita ke SCP, processing, kemudian kita gunakan Landsat, kemudian tambahkan filenya, file Landsat 8. Checklist, kemudian kita run. Folder, kita tunggu. Nah, ini menunggu prosesnya. Jadi sembari menunggu dari file ini, jadi saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Kenapa menggunakan Sentinel-2A level 2A? Hal itu karena Sentinel-2A itu menyediakan refleksi permukaan ortovisit dengan akurasi regresi multispektral, dan jika memakai data ini harus memiliki koreksi. Nah, untuk yang selanjutnya itu, kenapa menggunakan Sen 2 Core? Karena Sen 2 Core ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan koreksi atmosfer dan juga citra pada produk Sentinel. Dan yang ketiga itu perbedaan dari Sen 2 Core 55 dan Sen 2 Core 80.
di mana Sen 2 ke 55 itu mengoreksi data citra yang lama, di mana itu di bawah dari bulan Oktober 2016. Nah, sedangkan Sen 2 Core 80 itu mengoreksi data yang lebih baru. Oke, selanjutnya itu yang terakhir adalah perbedaan dari relocation dan juga relocation dan atmosphere correction, yang dimana relocation itu merupakan pemrosesan geografik pada software Snap. Nah, untuk atmosphere correction itu berdasarkan koreksi yang berdasar pada transfer radiasi dan koreksi atmosfer. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian kita kembali menunggu data ini jadi. Nah, untuk bagian yang tadi itu saya skip karena terlalu lama menunggu. Jadi, setelah ada bunyi pertanda bahwa ini jadi, ini merupakan penampakannya dari QGIS. Kemudian kita keluar, kita ke Snap. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari Snap. Dan setelah itu kita ke file. Sebelum itu kita ke tools dulu. Pastikan kalau ke manage external tools, Senkornya sudah diaktifkan. Kemudian kita ke file, kita ke import. Kemudian optical sensor, kemudian ke Sentinel-2. Kita tunggu. Nah, kemudian kita upload yang MTD, kemudian import produk. Kita tunggu. Dulu beberapa saat. Nah, itu kita ke vertikal, kita ke thematic land, kemudian kita send 2, maaf, salah. Kita ke optical, kemudian send 2 ke 55. Kita processing, kemudian ini kita ganti 10, kemudian run. Kita tunggu terlebih dahulu. Dan setelah itu, oke. Kita keluar. Buat seperti ini, kemudian kita ke bed.
Lakukan hal yang sama juga pada output produk, band. Nah, kita buat yang ini B2. Pada bagian bawah juga kita buat B2. Karena tampilannya jadi seperti ini, kita ke tuh Windows, kita horizontally, kemudian kita buat seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan dari dua gambar ini. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga pada bagian image to map tadi itu ada kesalahan, dan akan saya coba lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.